Ya, duduk dulu biar relax. Makasih, Bu. Ya, nah, relax, nyaman. Nah, baik. Gimana kabarnya Gendis? Alhamdulillah baik, tapi sedikit ada pikiran yang ganggu gitu, Bu. Oke, kira-kira pikiran Gendis ini lagi capek atau gimana? Iya, lagi capek, bingung gitu. Lagi capek, bingung. Terus tadi sebelum Gendis kesini, apakah ada kegiatan yang melelahkan? Habis ulangan matematika. Habis ulangan Iya. matematika. Nah, terus tadi ulangan matematika kira-kira belajar apa, Gendis? Belajar luas segitiga, trigonometri, itu banyak banget, Bu, susah. Susah. Iya. Oke, nah terus tadi gimana waktu pengalaman ketika belajar belajar semalam waktu mau ulangan ini? Sebenarnya saya tuh belajar sampai larut malam, jadi agak kurang tidur, makanya rasanya kayak lemes gitu, capek. Oke, baik. Nah, itu yang menyebabkan Gendis hari ini lelah juga? Iya termasuk. Nah, terus tadi selain kegiatan ulangan, apalagi yang Gendis lakuin? Hari ini saya ya ulangan matematika, terus gitu. Habis ini tadi barusan habis di-surprisein temen. Disurprisein teman? Iya. Boleh diceritain disurprisein teman karena apa? Hari ini saya ulang tahun, Bu. Terus tadi itu kan perut saya tuh sakit. Saya lagi dayuan. Terus saya tadi tiduran di lantai karena perut saya sakit banget. Terus tiba-tiba teman datang nge-surprisein gitu. Jadi hari ini Gendis berulang tahun ke berapa? Ke 16 tahun. Baik, alhamdulillah tahun ini Ibu ucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun untuk Gendis. Semoga di usia yang bertambah ini tentunya semakin sehat, semakin cerdas, dan banyak hal yang mengelilingi Gendis. Nah, Gendis ketika di kondisi tadi yang katanya melelahkan, terus ada capek juga karena ulangan, terus habis itu dapat surprise. Gendis gimana perasaannya? Apakah capeknya sudah mulai menurun atau bagaimana? Alhamdulillah capeknya udah mulai menurun, tapi masih terasa capek gitu, Bu. Tapi sebelum kesini sudah makan? Sudah tadi pagi. Untuk siangnya? Belum. Kenapa belum makan? Saya tuh kalau di sekolah tuh mood makannya mengurang, Bu. Loh, kenapa? Karena saya ngerasa gak nyaman aja, gak enak kalau makan di kelas. Jadi merasa ini ya, tingkat untuk makan minatnya tuh sudah mulai menurun. Iya, akhir-akhir ini. Oke, baik. Tentunya harapan Ibu tetap jaga kesehatan karena mengingat kondisi cuaca sekarang hujan. Iya. Ini sekarang tuh apa aja sih kegiatan yang Gendis lakuin yang jadi kesukaan Gendis? Yang jadi kesukaan saya. Hobinya sekarang? Saya tuh hobinya pergi ke alam-alam gitu, Bu. Kayak ke curug, ke gunung gitu. Terus suka ke tempat-tempat yang hawanya dingin-dingin gitu. Itu jadi hobi atau? Iya, jadi hobi. Jadi hobi. Itu biasanya Gendis lakuin ketika apa tuh? Ketika ada waktu selang kayak di hari Sabtu gitu, karena soalnya kalau Minggu pergi kan Seninnya harus sekolah. Paling kalau malam ya Jumat malam karena Sabtunya kan libur. Oke. Terus kegiatan seperti itu jadi rutinitas atau hanya
ketika memang kondisi kosong? Ketika kondisi kosong, karena kalau rutinitas nggak selalu Bu, cuman saya suka itu, hobi saya emang itu, tapi dilakuin nggak selalu setiap minggu gitu, paling 1 bulan 2 kali gitu. Oke, baik. Nah, selain itu apa saja yang sering Gendis lakukan? Saya kalau di rumah itu sekolah, belajar, terus membantu mama. Kebetulan ayah kan itu ada usaha di warung gitu kan Bu, kadang bantuin kalau ada waktu kosong. Jadi sebuah kegiatan rutinitas hari-hari Gendis ya? Iya. Setelah itu apa sih yang jadi hal-hal yang mungkin Gendis suka juga selain alam dan lain sebagainya? Saya suka pergi sama temen ngopi gitu, tapi ya nggak setiap minggunya Bu, karena saya tuh kadang nggak nyaman sama temennya gitu. Oh, jadi banyak hal ya. Iya. Oke. Nah, terus tadi katanya perutnya sakit. Sekarang gimana? Alhamdulillah udah mendingan. Sudah minum obat? Tadi saya kasih minyak kayu putih. Oke, nanti jangan lupa ketika sudah di rumah di minyak kasih minyak kayu putih kembali, terus minum air hangat. Iya. Pokoknya jaga kesehatan, jaga diri karena kan emang musim ya. Iya. Oke, relax Indis bisa. Nah, Indis tahu siapa ibu? Tahu. Oke, jadi pastinya Indis kan di sini ibu ucapin dulu terima kasih karena sudah bersedia datang ke sini gitu ya, sudah meluangkan waktu tentunya. Nah, Indis kan pastinya ada maksud Indis kesini ya kan. Iya, Bu. Nah, itu tentunya sebelum kita memasuki lebih lanjut menyampaikan apa yang ingin dirasakan, Ibu hanya memberitahu bahwa dalam kegiatan hal ini tentunya kita laksanakan selama 30 menit. Nah, Indis, nanti ketika kegiatan hari ini belum terselesaikan dengan baik atau Indis masih ada unek-unek, itu bisa kita lakukan di minggu berikutnya. Nah, kira-kira 30 menit itu cukup atau gimana, Indis? Sepertinya cukup Bu, tapi mungkin kalau misal nggak cukup, saya bisa ke Bu Sofi lagi, ngeluarin apa yang Gendis rasain. Baik, nah ini tentunya juga ketika kita berkonseling nih atau mungkin bercerita untuk menyampaikan ini Dis, itu pasti ada namanya apa ya, hal-hal yang saya sebagai konselor gitu nggak bisa lewatin atau ada namanya kode etik dimana saya hanya membantu Gendis, memfasilitasi Gendis untuk menceritakan masalah Gendis dan membantu Gendis juga untuk Gendis sendiri menemukan solusi itu begitu. Bisa dipahami Gendis? Bisa. Nah, ini Gendis, ini apapun yang Gendis ceritain hari ini pada sesi ini tidak akan Ibu bocorkan kepada siapapun tentunya karena sifat dari sesi kosong ini hanya Gendis dan Ibu yang tahu gitu. Bisa dipahami Gendis? Bisa. Nah, baik. Tadi di awal Gendis menyampaikan bahwa di sini ini merasa kayaknya capek lah. Nah, dan juga ada hal yang mengganjal pastinya. Boleh disampaikan apa? Itu terkait pertemanan Bu di kelas. Oke, baik. Bagaimana pertemanannya? Boleh dijelaskan? Jadi itu saya sempat dekat sama teman sekelas. Terus ternyata setelah sebulanan mungkin dia tuh juga dekat sama teman sekelas saya yang cewek juga.
Jadi setelah itu saya kan memutuskan untuk ngeudahin sama teman saya yang cowok ini. Terus sekarang teman saya yang cowok ini dekat sama teman saya cewek. Terus hal itu tuh bikin di kelas ngerasa nggak nyaman karena udah canggung, udah nggak kayak dulu. Jadi pada masalah ini Gendis merasa ini ya canggung. Iya, ngerasa nggak nyaman gitu di kelas. Jadi merasa kurang nyaman dan canggung. Nah, apakah ini cukup mengganggu Gendis? Iya Bu, jujur karena hal itu tuh bikin saya kurang bebas di kelas, nggak kayak dulu, nggak seluasa dulu. Baik, nah Gendis, tadi yang dapat Ibu amati dari yang sudah Gendis sampaikan ada permasalahan, yaitu masalah dengan teman, karena teman Gendis yang cowok ini dekat dengan teman yang cewek satunya, begitu? Iya. Nah, terus tentu pada saat dekat seperti itu dan kurang nyaman, bagaimana hubungan Gendis dengan teman Gendis? Teman yang mana? Yang teman yang cewek. Dulunya tuh saya sama teman yang cewek itu tuh cukup dekat, cukup bisa dibilang dekat. Tapi semenjak teman cewek saya dekat sama cowok itu, jadi agak renggang gitu loh Bu. Asiknya tuh di depan, tapi kalau di belakang kayak males-males gitu. Oke, baik. Nah, terus jadi Gendis sekarang merasa asing dengan teman Gendis? Iya, jujur Bu. Karena mungkin dia ngerasa juga aneh sama saya karena dia kan dekat sama cowok yang lebih dekat sama saya. Itu padahal belum belum saya sama cowok ini tuh belum ngeudahin, tapi udah dekat sama si cewek ini duluan. Mungkin dia juga ngerasa aneh. Oke, baik. Nah, kira-kira dari yang sudah disampaikan di awal, nah waktu kita masalah yang akan kita bahas, apakah kita membahas teman cowok Gendis yang dekat dengan Gendis, atau pada kondisi yang dimana Gendis merasa canggung dengan teman cewek Gendis, atau apakah yang mana? Yang lain mungkin dari Gendis bagaimana? Saya tuh pengen minta kayak solusi gitu Bu, biar saya tuh membiasain diri, biar nggak canggung-canggung gini lagi, biar kayak dulu lagi, biar bisa temenan biasa lagi, nggak ada kata canggung atau ganjel-ganjel gitu Bu. Rasanya kan ganjel gitu ya Bu. Oke, baik. Boleh dibantu, berarti artinya kita akan membahas tentang bagaimana Gendis dan teman Gendis ini bisa kembali seperti awal gitu. Iya. Nah, Gendis, sebelum itu boleh dijelaskan lebih mendetail lagi bagaimana sih kondisi pertemanan Gendis dengan teman Gendis yang saat ini? Pertemanan saya di kelas itu kan teman-teman kelas lainnya taunya tuh saya masih dekat sama si cowok ini. Terus padahal si cowok ini tuh udah dekat sama teman cewek saya lainnya. Sampai sekarang tuh saya masih sering diejekin sama si cowok ini Bu. Jadi tuh ngerasanya nggak enak. Nggak enak sama teman saya yang cewek juga. Tapi saya tuh juga jujur masih ada perasaan sama si cowoknya. Cuman saya udah ngebiasain diri buat udah biasa aja, mau bertemanan biasa aja. Tapi teman kelas saya tuh masih mengejek-ngejek saya gitu loh Bu, kayak masih diceng-cengin sama si cowok, padahal saya udah nggak sama si cowok, kan rasanya nggak enak, terus rasanya beda, nggak kayak dulu. Baik, jadi Gendis merasa nggak enak dan kurang nyaman dengan teman-teman di lingkungan kelas Gendis gitu? Iya Bu. Nah, lalu pada saat ada di posisi itu, apa sih yang Gendis rasain ketika teman-teman taunya Gendis hanya sindikat dengan teman cowok Gendis?
Saya tuh sebenarnya tuh bingung Bu, kalau mau bilang saya udah nggak dekat sama si cowok ini, tapi kita emang nggak ada hubungan apa-apa, kan aneh kalau dijelasin. Terus makanya aku lebih pilih diem, tapi ngeganjel juga Bu, makanya ini bingung harus gimana, enaknya gimana. Nah, Gendis, lalu gimana kondisi hubungan Gendis dengan teman yang perempuan, yang cewek gitu? Kalau saat ini tuh alhamdulillah baik-baik aja Bu, cuman emang ada sedikit kecanggungan di antara kita. Dulu kan saya sama dia tuh lumayan sering main bareng, nongkrong bareng. Sekarang tuh udah jarang Bu, karena mungkin hal itu juga. Kan si cewek itu kan juga sering chatan sama si cowok, mungkin dia juga nggak enak sama aku kalau main sama aku. Tapi ya alhamdulillah baik-baik aja. Tapi apakah hal ini mengganggu hari-hari Gendis? Sejujurnya iya Bu, karena saya merasa nggak bisa bebas, karena masih ada rasa ganjel. Hati saya tuh nggak ikhlas kalau misal harus ngobrol sama cewek ini, karena masih ada sakit hati. Baik. Nah, tadi kenapa Gendis merasa cukup sakit hati? Karena di saat saya deket sama si cowok, si cewek tuh tahu dan ngedukung saya. Terus makanya pas tiba-tiba si cewek deket sama si cowok, saya kaget Bu, jujur. Soalnya sampai berangkat bareng, pulang bareng, walaupun nggak berdua, tapi ceweknya tuh 2 dan cowoknya 1. Dulu, oke. Lalu kemudian saat kan ada di posisi itu dan rasa itu, apakah teman Gendis tahu tentang bagaimana perasaan Gendis saat itu? Saya kurang tahu Bu, tapi mungkin seharusnya dia tahu, soalnya temannya pun bilang ke saya kalau sebenarnya itu dia tuh saya ting yang tanya, dia tuh sebenarnya tahu nggak kalau aku itu sakit hati gitu Bu, tapi sayanya nggak berani tanya juga. Tapi dianya sepertinya ya biasa-biasa aja, dia ngerasa nggak masalah karena mungkin dia mikirnya saya sama si cowoknya kan nggak ada hubungan. Oke, baik. Nah, lalu apakah tentunya ini menjadi sebuah apa ya namanya Gendis, perbedaan pendapat dengan teman Gendis yang perempuan? Iya, Bisa dibantu dijelaskan seperti apa yang perbedaan pendapatnya? kayak menurut saya tuh ini tuh bikin sakit hati, tapi menurut dia tuh ini ya udah biasa aja. Padahal tuh dulu saya sama dia tuh selalu sependapat gitu Bu, tapi tuh sekarang udah beda gitu loh. Oke, baik Gendis. Tadi di awal Gendis menyampaikan bahwa tentunya Gendis mau merasa hubungan pertemanan Gendis itu seperti awal begitu. Iya. Lalu Gendis, begini, ibu pengen ibu berikan Gendis yaitu namanya skala Gendis. Coba ibu bantu. Nah, tentunya di skala ini ada skala 1 dan skala 1 untuk tentunya bagaimana Gendis ini merasa apa ya, Gendis itu tidak canggung dengan teman Gendis dan merasa nyaman gitu. Dan untuk skala 10 itu adalah dimana Gendis merasa sangat canggung dengan Gendis dan Gendis merasa kurang nyaman. Kira-kira saat ini Gendis ada di posisi berapa ya? Ini di antara skala 1 sampai 10. Ya, jadi adik gimana bahwa kan tadi ibu sampaikan di angka 1 Gendis merasa cukup nyaman dan teman Gendis dan tidak merasa canggung. Dan angka 10 Gendis ada di kebalikannya, Gendis merasa tidak nyaman atau merasa canggung. Untuk saat ini saya di antara tengah-tengah karena saya sudah mulai membiasakan diri biar nggak secanggung dulu pas awal setelah kejadian itu. Saya mulai mengikhlaskan sama apa yang udah terjadi, tapi terkadang masih ada rasa canggung, rasa nggak enak, rasa ganjel-ganjel gitu Bu. Jadi Gendis memilih angka di berapa Gendis? Mungkin
angka 5. Gendis merasa angka 5 ini tepat karena tentunya perasaan Gendis ini ada di tengah-tengah gitu. Iya. Dan dari Gendis sampaikan juga bahwa Gendis sudah sedikit menerima tentang perilaku dari teman Gendis. Iya. Oke, baik. Nah, Gendis, terus bagaimana perasaan Gendis ketika Gendis ada di tengah-tengah kondisi yang masih canggung dan masih ya tadi masih ada di tengah-tengah itu? Perasaan saya tuh pasti kadang bingung Bu harus bersikap kayak gimana ke si cewek maupun ke si cowok. Bahkan sekarang tuh saya sama si cowok tuh nggak pernah ngobrol. Bahkan kalau kita ketemu bertegur sapa aja enggak Bu. Kalau sama si cewek kadang saya masih ngobrol kayak basa-basi, habis dari mana gitu. Oke, baik. Nah, kemudian Gendis bagaimana uh, bagaimana upaya Gendis untuk mencoba gitu membangun hubungan yang baik dengan teman Gendis saat ini? Saya mencoba buat ngajak ngobrol biasa, bercanda kayak dulu lagi. Tapi dari si ceweknya itu tanggapannya tuh belum seperti dulu. Dia masih ada rasa canggung-canggung gitu kok kalau sama saya. Padahal saya tuh udah berusaha buat jadi ini tuh jadi kayak biasa aja. Kan itu masalahnya juga aku kayak udah ikhlas. Kamu harusnya juga harus biasa aja sama aku biar akunya juga nggak ngerasa ganjel, ngerasa canggung sama kamu. Tapi dianya malah yang kayak gitu duluan Bu. Oke, baik. Lalu Gendis coba dulu waktu Gendis masih bersama dengan teman-teman Gendis ya, baik cowok ataupun cewek itu, di masa adakah nih hal yang membuat Gendis mudah untuk berbaur dengan dia? Kita tuh dulu tuh sering main bareng Bu. Terus kita ngobrol-ngobrol jadi kayak pembahasan saya tuh jadi nyambung sama semuanya. Tapi semenjak saya dideketin sama temen cowok itu, saya kan jadi jarang main. Terus saya tuh mainnya sama temen cowok saya itu. Terus sekarang kan udah enggak dan saya sampai sekarang masih belum main lagi sama mereka-mereka. Baik. Nah, dulu waktu sebelum awal dengan teman-teman Gendis ya, coba Gendis ingat-ingat dulu bagaimana sih atau ada momenkah gitu yang mengingatkan Gendis bahwa dulu berhasil loh saya berteman dengan teman saya sampai di kondisi saya tidak canggung seperti ini gitu. Kalau sebenarnya tuh kalau rame-rame gitu tuh kita dulu gara-gara nonton konser hi-fi terus kita jadi deket Bu, kita nongkrong, kita main game, kita ngobrol-ngobrol, terus jadinya tuh kita kayak ngebangun chemistry, jadi kita bisa bercerita-cerita lagi kayak bahas apapun itu Bu. Jujur dulu tuh seru sebelum kejadian itu. Terus waktu dulu di awal banget waktu Gendis membangun hubungan dengan teman Gendis yang Gendis ceritakan, gimana respon teman Gendis? Asik, seru. Tapi pada saat itu bener-bener kayak kita tuh obrolannya nyambung Bu. Bahkan kita sering chattingan, kita ada grup juga. Tapi sekarang kan udah beda gitu rasanya Bu. Makanya itu saya ngerasa kayak beda banget sama dulu. Oke, baik. Nah, artinya kan ada sebuah hal yang bisa Gendis peroleh bahwa Gendis ini pernah berhasil untuk mencoba membangun hubungan dengan teman Gendis. Nah, kemudian pernahkah Gendis mencoba untuk membangun kembali hubungan dengan teman Gendis yang pada saat ini? Saya ini lagi berusaha sih Bu, lagi berusaha ngebangun hubungan yang baik lagi sama teman-teman yang
mungkin ada masalah sama saya, tapi belum belum terbangun sepenuhnya, mungkin masih setengah atau bahkan lebih sedikit dari itu, karena ini saya lagi baru berusaha untuk bisa kembali seperti dulu, main tanpa rasa canggung, tanpa rasa nggak enak. Oke. Terus bagaimana lingkungan teman-teman Gendis yang di kelas pada saat ini? Tentunya ketika kondisi Gendis dan teman Gendis yang tadi kurang begitu nyaman. Sebenarnya respon teman-teman kelas tuh masih baik, Bu. Saya masih diajak main, cuman kadang kan saya masih diceng-cengin sama si cowok, jadi kadang membuat saya nggak nyaman, ngerasa terganggu, sampai kadang saya kalau belajar tuh kadang masih nggak fokus gara-gara kayak gitu, digituin terus, Bu. Oke, baik. Nah, teman-teman Gendis, apakah sudah mengupayakan juga untuk Gendis berkomunikasi kembali dengan teman tersebut? Sudah sih, Bu. Kadang tuh saya mau ngajak ngomong si cowok ini, tapi kadang si cowoknya yang ngebuat kita jadi canggung gitu, Bu. Kayak dia masih ada rasa-rasa aneh, ya mungkin masih keinget waktu deket, tapi kan sekarang udah enggak, mungkin karena itu. Jadi Gendis merasa kurang nyaman begitu? Iya. Gendis juga menyampaikan bahwa teman-teman sudah mengupayakan untuk Gendis kembali berhubungan baik dengan teman Gendis yang lama. Iya. Oke, kemudian Gendis dulu pernahkah juga ada momen gitu teman-teman Gendis di kelas bersama dengan teman yang sudah Gendis sampaikan ini mencoba membangun hubungan yang baik, kan pastinya Gendis dulu di awal sebelum Gendis kenal pasti ada upaya untuk kalian bisa dekat. Nah, adakah momen yang sama yang membuat Gendis yakin bahwa diri Gendis itu bisa untuk lebih nyaman berkomunikasi kembali dengan teman Gendis? Ada sih, Bu. Kayak sebenarnya saya tuh udah berusaha, saya masih sering ngajakin teman-teman saya yang itu dan yang lain juga kayak nongkrong bareng, tapi tuh si cewek ini kayak selalu nolak ajakan saya gitu loh, Bu. Padahal tuh dulu kan kita sering main bareng seperti apa yang tadi Gendis bilang, tapi sekarang tuh dia sering menolak ajakan Gendis, jadinya tuh kayak saya tuh udah berusaha tapi kayak sia-sia, dianya tetap gak mau, padahal saya udah berusaha biasa aja. Artinya Gendis menunjukkan bahwa Gendis sudah bersikap cukup baik karena Gendis mengupayakan untuk hubungan ini kembali seperti semula gitu. Lalu dari yang ibu simpulkan sementara ada momen di mana dulu Gendis awal menjadi siswa baru pernah banyak membangun hubungan yang hangat dengan teman Gendis itu. Iya. Nah, dulu Gendis ketika ada momen di mana Gendis dekat sama teman Gendis, apa sih yang dulu pertama kali Gendis lakuin supaya Gendis nyaman dengan teman yang baru? Dulu tuh saya mengajak ngobrol, saya tuh sebenarnya aneh, Bu, kayak baru kenal tiba-tiba curhat gitu, tapi dengan itu tuh membuat temen yang saya ajak ngobrol tuh percaya sama saya, terus jadi pembahasannya nyambung. Dulu tuh yang saya lakuin cuma itu, Bu, ajak ngobrol, terus cerita-cerita keseharian saya, terus kebetulan kebiasaan kita tuh sama, jadinya nyambung gitu. Nah, artinya kan kembali yang sudah Ibu sampaikan, Gendis tuh punya namanya power, dan ini Gendis sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang asing atau belum kenal Gendis waktu itu menyambut dengan baik, bahkan mereka juga punya kesamaan dengan Gendis. Nah, artinya dari yang Ibu
berarti Gendis mampu untuk melakukan hal yang sama di masa lampau, di awal kalian belum mengenal seperti sekarang. Nah, kira-kira Gendis apa yang mau rencanakan untuk kedepannya terkait dengan hubungan kalian? Kalau Gendis sendiri tuh mikirnya mau seru-seruan kayak dulu lagi tanpa ada rasa canggung, rasa benci, rasa sebel, rasa jengkel. Gendis tuh itu ngeyakinin diri Gendis sendiri supaya aku tuh udah ikhlas, udah nggak apa-apa, udah digituin sama temen, tapi aku nggak boleh jahatin orang itu karena mungkin orang itu juga nggak tahu perasaannya Gendis, kan orang sendiri-sendiri ya Bu, kadang ada yang nggak peka sama temen sendiri. Jadinya saya mau mencoba ikhlas dulu, kalau udah nanti baru saya berusaha buat ngebangun pertemanan yang baik lagi dengan cara belajar bareng. Soalnya itu dulu saya sering belajar bareng gitu Bu, sama ngerjain tugas bareng sama teman-teman waktu main. Oke, baik. Ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan rencana Gendis. Nah, apakah rencana ini akan Gendis coba ketika dengan teman Gendis? Akan saya coba karena saya juga nggak mau kayak gini terus, jadi saya harus melakukan sesuatu biar pertemanan saya berubah menjadi lebih baik, nggak stuck di kayak gini terus, stuck dirasa nggak enak. Pastinya nanti akan banyak hal yang Gendis lakukan. Nah, lalu ketika teman Gendis nanti menyambut dengan baik, apa yang akan Gendis rasakan dan ucapkan? Pastinya saya senang Bu, karena saya sudah berusaha dan dia menanggapinya dengan baik. Saya pastinya senang dan pasti saya berucap terima kasih dan minta maaf juga kalau mungkin saya juga ada salah, kayak gitu sih. Nah, Gendis dan Gendis artinya sudah memahami dengan baik bahwa pertemanan itu yang dimakan adalah kenyamanan dan rasa saling peduli gitu. Iya. Nah, lalu bagaimana bagaimana Gendis memiliki cara-cara lain yang mungkin sebagai opsi untuk Gendis mengupayakan dapat berhubungan baik dengan teman Gendis. Kan gini Gendis, setiap usaha pasti belum tentu berhasil. Nah, apa sih usaha lain yang akan Gendis lakukan ketika hal tersebut gagal untuk Gendis lakukan? Sebenarnya kan usaha untuk jadi baik kan banyak kan Bu, kan saya bisa ajak nongkrong, ajak belajar bareng, nanyain tugas, terus ajak cerita, terus nanyain teman kalau misal dia kenapa-napa. Kan kadang kayak teman saya bikin story lagi, rasanya itu lagi nggak enak gitu, kadang saya tanyain kamu kenapa gitu, jadinya tuh bisa bikin pertemanan sama saya itu jadi baik, dia ngerasa nyaman sama saya, begitupun saya sama dianya. Nah, lalu ketika nanti suatu masa Gendis bareng bisa nyaman. Nah, apakah Gendis dan teman Gendis ini mencoba untuk mengurangi yang namanya perbedaan? Iya sih Bu, karena perbedaan pendapat tuh sebenarnya juga bisa bikin pertemanan gak enak karena ngerasa beda pendapat, kan jadi kayak mikirnya nggak seru karena beda pendapat. Jadinya kita tuh harus seberusaha mungkin menghargai perbedaan itu biar kita bisa nyambung pembahasannya atau apanya lah gitu. Nah, nanti apa sih yang Gendis komunikasikan supaya Gendis ini merasa nyaman gitu untuk memulai hubungan dengan teman Gendis yang sudah disampaikan tadi?
Maaf, bisa diulang? Jadi gini, apa yang akan Gendis lakukan supaya Gendis merasa nyaman untuk berkomunikasi kembali? Tadi kan sudah dibahas bahwa dulu seperti ini, mengajak ngopi dan lain sebagainya. Kira-kira apa nih yang akan Gendis lakukan supaya Gendis lebih nyaman untuk memulai? Saya bakal ngelakuin sama seperti awal kita deket dulu kan. Saya kalau apa-apa, kalau misal saya nggak berangkat, saya selalu nanya tugasnya itu sama teman saya yang ini, Bu, sama teman saya yang cewek ini, karena bisa dibilang dia tuh pinter di kelas, dia merhatiin guru banget. Jadinya saya kalau ada tugas apa-apa saya nanyanya ke dia. Mungkin mulai hari ini atau nanti saya coba mau nanya-nanya tugas lagi ke dia biar kita bisa ngebangun hubungan baik ya sama seperti dulu gitu. Baik. Berarti Gendis sudah mulai tahu bagaimana Gendis harus bersikap. Nah, Gendis, dari skala 1 sampai 10 diberikan lagi nih untuk mengetahui bagaimana uh, perasaan Gendis saat ini ya. Kalau tadi di 1 itu adalah angka menunjukkan Gendis merasa canggung, merasa nyaman, ya kurang canggung ya. Oh, maaf, rasanya gue nyaman gitu. Sekarang kebalikannya, Gendis kira-kira di angka 1, apakah Gendis ini masih tetap merasa kurang nyaman dengan teman Gendis atau di angka 10 ketika sudah tahu bagaimana cara yang Gendis lakukan? Mungkin 8, belum sebenarnya 10 karena saya belum melakukan hal itu dan saya belum tahu apakah usaha saya itu diterima sama teman saya yang itu, karena kan saya sudah menemukan solusi dan saya mau mencoba. Kalau misal dianya menanggapnya dengan baik, pasti saya bakal memilih di skala 10 karena kita bisa membangun chemistry lagi, hubungan yang baik kayak dulu. Tapi kan kalau tanggapannya teman saya ini beda, mungkin bisa turun lagi, Bu. Oke. Nah, lalu Gendis, kita kerucutkan kembali dari awal yang Gendis banyak sampaikan, apa langkah besar Gendis untuk membangun hubungan dengan teman Gendis? 3 saja. Apa? Langkah besar yang saya lakuin itu, saya harus bisa mulai terbiasa dengan hal-hal yang sudah sering terjadi saat ini yang berbeda dengan dulu, dan saya harus ikhlas menghargai apapun yang terjadi sekarang, karena saya juga nggak bisa ngelakuin apa-apa selain berusaha untuk tetap baik. Saya juga nggak tahu kan, Bu, bakal diterima baik lagi apa enggak, tapi semoga diterima baik. Saya bakalan terus berusaha untuk menjadi teman yang baik. Saya harus ngeikhlasin hal-hal yang kemarin bikin saya sakit, karena saya kan di Sustemba ini kan 4 tahun, Bu, sekolahnya. Kita sekelas terus, masa mau ada rasa nggak enak. Jadi mau nggak mau tuh saya harus ngilangin rasa sakit hati saya yang kemarin, Bu. Lalu dari yang sudah 3 tadi, nah, yang akan Gendis lakukan pertama kali yang mana? Saya harus yakinin diri saya dulu kalau saya udah bener-bener ikhlas. Yakinin diri sendiri, gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang yang ke-1 adalah ikhlas, untuk keduanya berusaha ngebangun pertemanan yang baik lagi, Bu, kayak dulu. Terus kalau udah bisa yang ketiga itu, saya bakalan terus kalau bisa diterima dengan baik, saya senang saya bisa kayak dulu lagi. Tapi kalau sebaliknya mungkin saya harus menghargai keputusan itu karena mungkin itu pribadinya dia emang kayak gitu. Baik, jadi Gendis mulai menyadari bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk ada di sekitar kita. Kita juga
punya namanya yang kekhilafan, bahkan kita juga punya yang namanya jatuh dan bangun. Nah, kemudian Gendis juga mulai menyadari bahwa kita berusaha memberikan yang terbaik meskipun apapun yang kita kelola itu berbanding terbalik begitu. Nah, Gendis saat ini kan sudah ada gambaran. Nah, berarti apa sih yang Gendis rasakan setelah melakukan konseling? Saya sekarang lebih merasa sedikit tenang karena mendapatkan solusi. Saya merasa sedikit pusing saya berkurang, bingung saya berkurang karena sudah menceritakan sama ibu. Saya jadi nggak mendem ini sendiri. Nah, lalu apakah ada hal yang ingin disampaikan Gendis? Mungkin ada pertanyaan, harapan, atau kesan dan pesan untuk Gendis? Harapan saya semoga usaha saya yang ini diterima dengan baik sama teman saya dan kita bisa berteman dengan baik lagi kayak dulu. Terus kelas jadi ngerasa nggak aneh, nggak canggung, dan saya juga bisa belajar dengan konsentrasi, fokus kayak dulu lagi, nggak ngerasa pusing karena mikirin yang lain. Ibu harap setelah konseling ini tentunya Gendis punya gambaran bagaimana Gendis akan melakukan usaha untuk membangun hubungan kembali dengan teman Gendis, dan harapan ibu tentunya supaya hubungan Gendis ini kembali seperti semula. Dan juga ibu percaya bahwa Gendis mampu, Gendis bisa, Gendis perlu mencoba apapun hasilnya nanti. Tentunya Gendis sudah menjadi versi terbaik. Gendis juga sudah belajar untuk memaafkan diri sendiri, dan tentunya juga Gendis sudah paham gitu apa yang langkah-langkah besar apa yang perlu Gendis perbaiki. Nah, Gendis dari yang sudah disampaikan, apa sih yang bisa Gendis pelajari? Yang sudah saya pelajari di sini itu gak semua hal yang bikin kita sakit hati harus jadi sakit hati terus. Ada kalanya kita harus bisa menerima hal itu dan bisa membiasakan diri supaya demi kenyamanan diri sendiri juga, Bu. Jadi jangan membenci orang lain karena hal-hal itu. Kalau bisa jadi orang yang lapang biar bisa diterima baik juga sama teman-teman yang lain. Baik, ibu simpulkan bahwa Gendis itu punya masalah dengan teman Gendis karena ada suatu hal yang menyebabkan Gendis dengan teman Gendis cewek itu harus terpisahkan. Kemudian Gendis juga menyadari dulu pernah ada di suatu momen Gendis tuh banyak hal yang bisa dilakukan dengan teman Gendis, dan hal itu berhasil untuk Gendis pada kala itu. Nah, tentunya Gendis juga sudah mulai memahami dan menentukan langkah besar apa saja sih upaya-upaya yang Gendis perlu lakukan. Nah, tentunya dari yang sudah kita lakukan, Gendis sudah menemukan langkah-langkah besarnya, dan harapan ibu itu bisa dilakukan. Nah, nanti coba kita lihat ke depannya bagaimana progres dari hal yang sudah Gendis lakukan tadi, yang sudah disampaikan tadi, dan juga kita akan melihat kembali terkait dengan progres atau langkah-langkah besar itu. Nah, nanti ibu minta Gendis lakukan hal yang membuat Gendis nyaman adalah mencoba membangun komunikasi melalui tugas atau hal-hal yang memang Gendis dan teman Gendis sukai gitu. Nah, baik, karena mengingat waktu cukup lama ya
mungkin bisa sudah berakhir sepertinya. Nah, alangkah baiknya kita akhiri. Mungkin Ibu sampaikan, tapi sebelum sampaikan terima kasih, mungkin nanti terkait tindak lanjut kita akan lihat kembali Gendis di pertemuan berikutnya. Terus juga terkait tindak observasi dan lain sebagainya akan Ibu kirim melalui via WhatsApp saja. Dan terima kasih banyak atas ketersediaan Gendis. Juga terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin itu saja yang disampaikan dari Gendis. Apakah sudah? Saya mau mengucapkan terima kasih buat Bu Sophie udah mau dengerin unek-unek saya yang saya rasakan. Makasih udah diberi saran juga. Mengucapkan terima kasih aja, Bu. Oke, terima kasih banyak Gendis. Hati-hati di jalan nanti waktu menjelang pulang. Terus harapan Ibu nanti ada kabar baik ke depannya. Dan harapan Ibu juga Gendis dapat menyelesaikan, jadi tidak ada lagi sesi konseling berikutnya. Jadi Gendis bisa melakukan. Tapi jika ada, kita akan lakukan pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Gendis.